Minta nasihatnya dong, Bi. Hehe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Mimbar Abi Official. Jadi kali ini kita bakal ngebahas program yang seru banget nih, yaitu BBA, Bincang Bareng Abi. Minta nasihatnya dong, Bi. Insya Allah. Nah, oke. Jadi sekarang kita langsung aja nih masuk ke topik pembahasannya. Jadi untuk di program ini nih, Bi. Jadi Minjen mau nanya nih sama Abi. Pertanyaannya nih tentang pertanyaan anak muda banget deh, Abi. Waduh, Abi udah tua ini. Anak muda nih banyak yang kayak apa ya? Ya zaman sekarang tuh yang Mijan tangkap tuh anak-anak muda tuh pada ngeluh tentang rumah, Abi. Keluarga gitu kan. Nggak tahu rumahnya ada bomnya atau apa ini. Mau bangun rumah apa gimana? Wah, itu di status Instagram, di mana-mana tuh mereka tuh curhatnya tentang rumah berantakan, hancur gitu. Nah, jadi untuk pertanyaan yang pertama nih, Abi, dari teman-teman juga nih, Abi, pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama tuh, gimana sih, Abi, cara kita ngadepin orang tua kita yang sering setiap hari tuh kayaknya ribut aja, Abi. Demen banget ribut sampai nggak sadar kadang ucapan atau perbuatan mereka tuh yang ribut aja kayak ngancurin mental kita, hati kita gitu, Abi. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Anak-anak Abi semuanya, Mizan, Arakil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap rumah tangga itu pasti ada masalah. Ketika orang memutuskan untuk menikah, pasangan yang sedang jatuh cinta kemudian memutuskan untuk menikah, tidak serta-merta setiap hari bahagia, tidak. Ya. Walaupun tujuan dari pernikahan itu adalah sakinah, damai, mawaddah, bahagia, warahmah, dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam perjalanannya akan ada masalah, akan ada badai, akan ada ujian. Ya. Oleh karena itu, suami istri harus sadar bahwa mereka nanti akan memiliki masalah. Keluarga itu akan ada masalah. Yang kadang masalah itu kalau ditangani, diatasi dengan marah-marah, diatasi dengan emosi, itu bahkan nanti akan menghancurkan rumah tangga itu. Termasuk tadi yang Amijan bilang, mental anak terganggu, kemudian mungkin anak nanti tidak mau betah di rumah. Banyak kan tuh dari mereka tuh nggak betah di rumah, malah cari pelarian ke kayak narkoba, minum-minuman keras. Yang itu tuh bakal kayak sebenarnya sama-sama nggak baik buat mereka gitu. Betul. Ya itu tadi, ketika ini dari sudut pandang anak ya, dari sudut pandang anak. Ketika kita sebagai anak melihat ada orang tua yang ribut, kemudian mungkin masalahnya kadang remeh gitu. Misalnya bapak yang pulang kerja capek kemudian minta langsung dibuatkan minum, makan, sedangkan ibunya mungkin sedang kerepotan, tidak sempat membuatkan minum atau makan, akhirnya ribut, bahkan sampai maaf ya, naudzubillah, memukul dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang semacam itu memang dilarang oleh agama gitu. Tapi kita sebagai anak, kita ini tidak tahu masalah yang dihadapi oleh orang tua itu, kita nggak tahu. Maka kita jangan sampai sebagai anak ini, kalian anak-anak Abi yang di rumah juga, jangan sampai langsung memutuskan untuk saya nggak betah di rumah nih, harus ini. Nggak begitu. Kita sadar diri, kita menyadari bahwa apa yang dialami orang tua ini nanti juga akan kita mengalaminya gitu. Bedanya mungkin cara menyikapinya. Mungkin orang tua kita cara menyikapinya mungkin dengan marah-marah gitu. Nah, lalu kita ini harusnya seperti apa? Kita ini jadi penengah. Bukan justru kita ini jadi penghujung dari rumah tangga. Jadi ketika ada keluarga, ibu bapaknya ribut, sudah ada masalah, kita keluar rumah mencari kesenangan, justru nanti membuat masalah. Ya. Nah, akhirnya kan jadi yang tadinya ingin tidak jadi penengah, malah jadi penghujung dari rumah tangga itu. Maka rumah tangga jadi
berantakan, bikin masalah di luar, pacaran, kemudian terjadilah hal-hal mabuk-mabukan. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Jadi begitu, kita harus jadi penengah gitu kan, mendiamkan orang tua kita yang sedang bertikai begitu. Kalau kita Abi udah jadi anak, udah berusaha jadi penengah gitu, kita berusaha nenangin ketika lagi kayak gitu, tapi malah di sisi kita yang berbuat kayak gitu tuh maksudnya buat tenangin, buat ini malah dipandang sama merekanya tuh ngeribetin, atau mereka amarahnya malah nyangkin Abi, sehingga kita tuh dapat kayak ya bonus pukulan. Iya. Kalau hadis Rasulullah SAW begini ya, apabila kalian melihat satu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan. Kalau nggak mampu, rubahlah dengan lisan. Kalau nggak mampu, rubahlah dengan hati. Artinya dengan ucapan, dengan doa. Tapi merubah sesuatu kemungkaran dengan doa itu adalah ad'aful iman, iman yang paling lemah. Ketika kita melihat ibu bapak kita ribut, itu kemungkaran, ini kayaknya nggak bagus nih. Kalau kita mampu, misalnya kita biasa ngomong, atau mungkin kadang gini ya, kita tidak pandai bicara di depan orang, tetapi kadang kalau masa-masa terdesak atau waktu-waktu terdesak ketika ada orang tua ribut, itu bisa saja kita spontanitas mengeluarkan omongan-omongan yang mungkin bisa menenangkan mereka. Nah, misalnya gini ya, misalnya, Bu, Pak, jangan ribut. Ya. Tolong ibu-ibu jangan harus menahan emosi, Bapak juga harus menahan emosi. Saya, misalnya kalau ada adiknya, saya sebagai anak pertama ini nanti apa yang harus saya jelaskan ke adik-adik saya gitu. Nanti malah adik-adik saya nanti mencontoh keributan Bapak Ibu. Saya nggak tahu masalah ibu bapak, tapi tolong setidaknya jangan di depan kami, di depan anak-anak. Nah, ini juga nasihat juga untuk orang tua ya. Ketika ada keributan atau ketika ada masalah keluarga, jangan sampai di depan anak-anak kita. Begitu. Jadi itu bisa mengganggu juga. Iya. Begitu. Nah, kalau ya Abi, kalau buat itu, nah ini buat pertanyaan selanjutnya nih Abi. Pertanyaan selanjutnya tuh tentang rumah juga Abi, sama aja nih. Tapi bedanya ini ada di segi perceraian Abi. Iya. Anak yang menjadi imbas dari perceraian gitu Abi. Korban jadi, perceraian. Nah, entah nih si anak nih ibunya kemana, bapaknya kemana, karena berpisah akhirnya dia tuh hidup sendiri gitu Abi. Iya. Nah, udah hidup sendiri kayak gitu, efek samping yang diberikan dari si perceraian orang tua ini malah buat dia tuh kayak liar di jalanan gitu Abi. Iya. Gimana tuh? Abi mendoakan pertama Abi mendoakan dulu kepada anak-anak Abi semua yang mungkin menjadi korban perceraian atau korban dari orang tua yang mungkin ya ada masalah, kemudian menyelesaikannya dengan hawa nafsu, akhirnya terjadilah perpisahan antar mereka. Abi memberikan nasihat, jangan merasa sendiri. Ya, jangan merasa sendiri, ada Allah. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Jangan merasa ketika orang tua kita bercerai terus dunia ini hancur. Dunia ini sudah kiamat, tidak. Iya. Ciptakan kebahagiaanmu sendiri. Ketika orang tua kita bercerai, sudah. Perceraian mereka itu perbuatan mereka, biarkan mereka sendiri yang menanggungnya. Kita sebagai anak harus tetap berkewajiban menghormati, memuliakan mereka sebagai orang tua kita. Masalah mereka biarkan jadi masalah mereka, bukan urusan kita. Kalau sudah bercerai, ya selama belum bercerai ya kita bagaimana caranya supaya mereka ini tetap akur, supaya mereka ini tetap tidak ribut. Tapi kalau sudah diputuskan, sudah bercerai, sudah segala macam cara dilakukan tidak bisa juga, keputusan akhirnya adalah bercerai, maka kita sebagai anak jangan membenci ayah, ya jangan membenci ibu, jangan satu pihak lah ya, gitu. Jangan memihak kepada salah satunya. Kita dua-duanya. Ketika datang ke ibu menjelek-jelekan ayahnya, datang ke ayah, ayahnya menjelek-jelekan ibunya. Wah, itu udah bersering banget Abi. Sering begitu kan? Bahkan yang belum cerai aja kayak gitu Abi. Gitu. Naudzubillah min dzalik. Maka kalau ada yang semacam jangan disampaikan. Nah, ini juga nih terkadang omongan kita nih kepada anak-anak Abi, omongan kita ini justru akan membuat perceraian, ya adu domba, akhirnya terjadi perceraian. Datang ke ibunya sedang emosi, kemudian memaki-maki bapaknya,
ya kan? Kemudian ibunya mencari pembelaan supaya ada pengikut, supaya ada membela gitu. Bapak kamu tuh begini 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 gitu. Akhirnya datang ke bapaknya. Bapaknya juga sama, ibu kamu tuh begini 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 gitu. Nah, salahnya, fatalnya anak ini menceritakan kepada bapaknya, Pak, tadi ibu bilangnya begini begini begini. Kemudian ke ibunya juga tadi bapak bilang begini begini. Akhirnya keributan terjadi. Maka sekali lagi, kalau sudah terjadi keputusan finalnya adalah bercerai, maka tanggung jawab kita harus menjadi lebih baik dari orang tua kita. Jangan sampai masalah mereka kemudian kita ikut-ikutan kena imbas masalahnya sampai kena trauma, akhirnya ketika nanti menikah harus begini lagi. Nah, terulang lagi masalah orang. Naudzubillah. Kita ya, kalian harus menciptakan rumah tangga kalian sendiri. Ya, harus merangkai masa depan kalian sendiri. Itu masalah biasa. Ya, biarin aja. Semua orang akan punya masalah masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau ada masalah itu, ya biarkan lewat aja. Tinggal nanti kita belajar dari kesalahan orang tua, jangan sampai terulang kepada kita. Abi ngomong mah gampang, ya kan? Ngomong mah enak Bi, tapi ini seperti ya betul. Bener banget tuh anak-anak zaman sekarang tuh, Abi kalau dinasehatin kayak gitu tuh ya langsung Abi yang ngomong gampang banget, coba jadi kita Bi. Nah gitu kan. Betul, itu nggak salah juga, omongan itu nggak salah gitu. Tetapi begini ya, ketika kita menghadapi satu masalah, kemudian kita mentok masalah itu nggak ada solusinya, kan cara terbaik itu kita kembali kepada Allah. Yang kita sebut dengan tawakal. Fatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa orang yang tawakal kepada Allah, dia beruntung gitu. Jadi kalau ada masalah terus kita melampiaskannya kepada keburukan lagi, justru itu akan membuka masalah yang baru. Begitu. Ya, lagi-lagi Abi hanya memberikan nasihat ya. Caranya Abi yakin kalian masing-masing punya. Ini anggaplah nasihat Abi ini ya sebagai angin segar saja ya, supaya kalian bersemangat dan jangan pernah menganggap kalian sendiri ya. Salah satunya di sini ada BBA, bincang bareng Abi. Jadi kalau kalian punya masalah, punya yang ingin diceritakan, yang tidak sampai, tidak sempat, tidak berani diceritakan kepada orang lain, bolehlah ya, melalui channel ini boleh. Bisa gimana gini-gini, silakan. Insya Allah. Komen aja ya guys, komen. Bareng-barang kita pecahkan masalahnya. Walaupun masalahnya nggak pecah, tapi minimalnya hati kita menjadi tenang. Nah itulah, gitu ya. Oke, Abi. Nah, oke. Jadi kalian udah paham nih buat ngadepin ya orang tua yang bisa dibilang kata kalian di mereka tuh bilangnya tuh penghancur mental, Abi. Naudzubillah. Jangan. Status anak zaman sekarang tuh maki-maki, Abi. Naudzubillah. Nah, Abi, buat pertanyaan selanjutnya nih, ini juga sebuah pengalaman pribadi sih, Abi. Untuk didikan orang tua, Abi. Didikan orang tua tuh menurut Abi kalau keras tuh baik nggak sih, Abi? Iya. Jadi ada kalanya kita harus keras. Kapan? Rasulullah SAW sudah memberikan pengajaran kepada kita. Jadi ada kalanya ketika memberikan nasihat, memberikan perintah kepada anak itu pelan, ada kalanya tegas, ada kalanya jadikan pukulan. Lihat kata Rasulullah SAW mengajarkan kepada anak-anaknya ketika diperintahkan sholat misalnya, ya, atau diperintahkan melakukan kebaikan. Kalau usianya masih 7 tahun, 10 tahun, jangan dipukul, diberikan nasihat, diberikan contoh yang baik-baik. Kemudian sudah usianya masuk akil balik, sudah balik, disuruh sholat belum juga mau, maka pukul pelan dulu. Pukulan sayang. Kemudian sampai beranjak dewasa, misalnya sudah 17 tahun lewat, suruh sholat belum mau juga, itu boleh dipukul pada bagian-bagian tertentu yang sekiranya tidak merusak. Misalnya tidak boleh memukul bagian dada, kemudian tidak boleh memukul bagian mata, itu ada cara-cara tersendiri. Tapi kalau dipukul di bagian misalnya pundak, dicubit, sebagai orang tua memang harus. Iya. Memang harus.
kalau bahasa pendidikan itu ada punish and reward. Nah, jadi ada punishment ketika anak berbuat salah, ya ada hukumannya, supaya dia tahu bahwa ini salah, hukumannya begini. Gitu. Nah, kalau anak misalnya salah tapi ya udah nggak apa-apa, bagus, bagus, udah lagi-lagi jangan dihukum. Nanti anak tidak tahu larangan, gitu ya. Tapi ini yang sering salah atau yang sering lupa dari orang tua itu, ketika anak berbuat baik, mereka lupa memuji. Nah, itu Abi, banyak kan tuh dari orang tua nih Abi, yang sering lupa tuh kalau anaknya berbuat kesalahan nih. Paling ini sebagian kecil. Oh iya, sebagian kecil, tidak semua. mohon maaf. Sebagian kecil ada. Kebanyakan. Kayak sebagiannya kecil banget. Kecil. Bukan di sini. Itu tuh kayak gimana ya, Abi? Nggak pernah support anaknya gitu. Nih, ketika anaknya berbuat kesalahan, mereka tuh wah langsung maki-maki nih, Abi. Wah, dasar anak ini lu. Nauzubillah. Nah, tapi ketika si anak ini mendapatkan sebuah kayak prestasi gitu, Abi, terus dia lagi semangat ngejar mimpinya gitu, kadang nggak diapresiasi, bahkan dipatahkan mimpinya, Abi. Iya. Ini Abi sebagai orang tua juga, Abi meminta maaf ke anak-anak Abi. Mungkin Abi ketika kalian punya prestasi, Abi lupa memuji kalian, atau ketika kalian melakukan kesalahan, Abi terlalu keras mendidik kalian. Tapi kalian harus tahu bahwa setiap orang tua, dan Abi yakin ini kalau tadi sebagian kecil, Abi yakin semua orang tua menginginkan kebaikan dari anak-anaknya. Abi yakin itu. Dan semua orang tua ingin anak-anaknya sukses, lebih baik, lebih pintar, lebih kaya dibandingkan orang tuanya. Itu tuh pasti ya. Tetapi mungkin lagi-lagi cara mendidik orang tua berbeda-beda, ya. Tidak bisa kita samaratakan. Kemudian dari latar belakang pendidikan orang tua juga, pengalaman orang tua juga berbeda-beda. Ada yang memang karena orang tuanya pengalaman hidupnya keras, kemudian mendidiknya dengan cara keras, gitu kan? Dikerasin lagi karena dulu dia juga pendidikannya keras, mungkin semacam itu. Tapi ininya yakinlah semua orang tua pasti menyayangi anaknya. Wah, enggak saya enggak disayang menurutmu, ya. Tapi lagi-lagi kita harus lemah lembut ya, bahasa harus lemah lembut. Jadi sebagai orang tua, Abi yakin semua orang tua menyayangi anaknya. Tetapi Abi ingatkan juga kepada semua orang tua, jangan sampai kita berlebih-lebihan. Ya. Di dalam menghukum anak jangan sampai berlebih-lebihan. Termasuk memuji pun jangan berlebih-lebihan. Ketika kita menghukum berlebih-lebihan, maka mental anak jatuh. Betul itu. Benar. Ya. Tapi ketika kita memuji anak berlebih-lebihan, nanti anak menjadi manja. Nah, anak nanti selalu butuh dengan orang tua. Jadi anak tidak mandiri. Nah, jadi kita sebagai orang tua ya harus bijaksana ya. Mudah-mudahan dengan obrolan kita malam hari ini atau kesempatan kali ini, mudah-mudahan orang tua bisa lebih dekat lagi mengenal anaknya. Nah, karena kadang orang tua itu nggak kenal dengan anaknya. Ya, karena saking sibuk cari uang ini. Menurut dia saya udah cari nafkah udah cukup. Enggak, tidak cukup. Jadi orang tua juga harus mengenal. Ada waktu khusus untuk anak-anaknya, ada waktu khusus untuk ngobrol dengan anak perempuannya, ada waktu khusus untuk ngobrol dengan anak laki-lakinya. Pendekatannya mungkin akan berbeda. Sifat anak pertama begini, anak kedua begini, ketiga begini. Itu berbeda-beda. Pendekatannya pun berbeda. Kadang orang tua juga lupa ngasih space buat anaknya tuh cerita. Betul. Nah, itu kurang. Itu juga yang harus jadi catatan. Mudah-mudahan orang tua bisa menyiapkan waktu kepada anak-anaknya. Jangan langsung anak berbuat salah langsung nggak ditanya dulu, dia nggak tahu tuh masalah awalnya apa gitu, langsung distraksi kamu tuh begini. Enggak, tanyakan dulu kenapa kamu begini, mau kamu kayak gimana ya, dan kita pecahkan bareng-bareng. Nah, terakhir mungkin karena waktu ya, terakhir Abi berikan solusi bagaimana cara dekat dengan anak-anak kita, bagaimana caranya supaya anak-anak juga dekat dengan orang tuanya. Dimulai dari meja makan. Wah, gimana Tobi? Nah, dimulai dari meja makan, bikin komitmen tidak ada main handphone ketika makan. Biar
ngobrol Ya, gitu, Abi. biar ada kedekatan di sana. Heeh. Justru disunahkan, disunah itu ketika makan itu ngobrol, berbincang, ngobrol. Pertama memuji makanan. Wah, makanan enak sekali. Kemudian ngobrol, misalnya ada sesuatu anaknya mau sedikit cerita, ya obrolan ringan aja lah, obrolan ringan. Tadi PR-nya bagaimana, sekolahnya tadi gimana nak, gurunya ada yang mungkin keras apa tidak, gurunya ada, semua ditanyakan kepada. Jadi anak nanti terbuka. Wah, anaknya ada yang tertutup, itu pendekatan yang lain. Beda. Jadi dimulai dari meja makan. Yang kedua, mendoakan. Nah, doakan anak-anak, terutama ba'da asar. Ba'da asar itu adalah saatul ijabah. Waktu yang dijabah, jangan mengatakan yang buruk-buruk kepada anak-anak kita, doakan yang baik-baik. Ya, ba'da asar, doakan anak-anak, yang kemudian memanggil anak dengan panggilan yang baik-baik. Jangan anak karena nakal dipanggil dengan sebutan binatang, itu nggak boleh. Ya. Nggak boleh itu, tidak boleh. Ya. Kalau anaknya binatang berarti bapaknya siapa? Binatang juga. Ibunya siapa? Wah, lebih lagi kan gitu. Jadi ingat pesan Abi, panggil yang baik-baik. Misalnya, calon presiden Amerika, gitu misalnya. Ini pengusaha sukses, panggil yang baik-baik. Itu adalah doa. Jadi yang pertama tadi dimulai dari meja makan, komunikasi yang baik. Yang kedua dengan memanggil doa, ya, mendoakan anak-anak kita. Yang ketiganya berikan pendidikan yang baik. Kalau kita bisa ngajarin yang baik-baik, misalnya ngajar ngaji, misalnya ngajar ini, silahkan ajarin sendiri. Tapi kalau nggak bisa, titipkan ke ustadz, titipkan ke guru, leskan, bimbel, apa segala macam, silahkan. Ya, kalau memang kita tidak bisa. Mungkin itu kali ya, karena waktu juga Abinya. Iya. Terima kasih Abi. Ya. Sebelumnya mohon maaf nih kalau pertanyaan-pertanyaannya agak melenceng banget nih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi itu tuh buat kalian tuh dicatat banget ya guys, buat kalian apalagi anak-anak strict parent nih Abi yang sering-sering banget kayak nggak boleh keluar sama orang tuanya padahal baik gitu tuh guys. Buat ya ente semua itu tuh baik sebenarnya seperti yang tadi Abi jelaskan gitu. Jadi udahlah, kita cari yang Abi sampaikan tadi, kita cari ketenangan di dalam sebuah kebisingan di rumah itu. Oke, mungkin itu aja ya Abi. Ya, ya. Kita tutup BBA ini bincangnya. Mungkin ada ya, itu cukup kali ya. Cukup Abi. Ya, insyaallah. Ada yang mau tambahin lagi nggak? Cukup lah. Udah cukup. Oke, kita tutup ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.